Terikir semangat. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Haji. Orang mau keluar ya keluarnya beginian ya. Ini duduk apa berdiri ngomong nih? Yang lain duduk, saya masa berdiri. Nah kalau duduk tidur lagi ya. Ya dah. Nggak boleh nggak boleh lihat senderan nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuh asallahu ayyuballighahuma ilan nabinal karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Pada yang terhormat guru kita, ustadz kita Ustadz Waridin, Ustadz Ali Muntaha, Ustadz Haryatno, Pak RT kita, Pak RT Alianto Budi Nugroho yang sedang berjuang sebagai ketua Satgas melindungi warga-warganya, pun kita warganya pun insya Allah mematuhi protokol kesehatan, insya Allah semua warga sehat walafiat. Walaupun ada beberapa saudara kita, tetangga kita, ambil hikmahnya suruh istirahat di rumah. Semoga tidak ada yang bahaya, semoga hanya disuruh istirahat saja dan semoga lekas pulih, sembuh, bisa ibadah dan aktivitas berjamaah bersama-sama dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pada yang terhormat, Pak Mukhlas, Afif, serta istri, tetangga, dan juga saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis ya Pak Mukhlas ya, tanggal 17 ya, 17 Juni 2021, Ananda Muhammad Fakih Al-A'raf ya. Alhamdulillah telah dihitan. Kita doakan semoga Mas Al, kalau ini Mas Al nggak pakai Aldebaran ya. Kalau di musala ada Mas Ustadz Ali Muntaha, nggak pakai Aldebaran juga. Aliando. Semoga Mas Al dan alhamdulillah jadi kita udah lihat sudah sehat sembuh, insya Allah tambah menjadi anak yang soleh, sehat selalu, berkah dan menjadi dambaan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses khitan adalah sebuah proses yang menyatakan diri cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana dikatakan seperti ini Bapak Ibu? Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhiril ayat. Siapapun di antara kita yang cinta sama Allah, maka ikutilah semua yang Nabi Muhammad anjurkan. Semua yang dianjurkan Nabi insya Allah baik. Nggak ada yang nggak baik. Kalaupun ada yang nggak baik itu bukan dari Nabi. Nah, kita harus kunci Pak. Kalau ada pun yang nggak baik itu bukan dari Nabi. Ya, itu orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang seakan-akan itu dari Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menjalankannya. Secara logika kita nggak masuk akal, maka kita harus bilang itu bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Pun peristiwa hitam ini adalah sunnatun min sunnatil anbiya qabli, kata Nabi Muhammad.
sunat ini hitan adalah sebuah sunnah tradisi ya. Nah, kita artikan tradisi ini adalah sunnah ya, yang dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi sebelum qabli, sebelum aku, sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu banyak ya. Kalau manusia pertama adalah Nabi Adam, teman beliau, namanya kita udah sering membiasakan memanggil Nabi Adam, ya nggak ada masalah. Tapi Nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, sampai ke bawah, sampai kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua disunat. Bagaimana cara sunatnya? Pakai bogem, pakai laser, atau pakai biopolar, terserah. Masih itu, terserah antum semua. Yang penting tuh kuluk dipotong. Jangan juga sunat pakai gunting kuku, itu nyakitin namanya. Apalagi pakai gunting rambut, apalagi pakai gunting rumput, itu urusannya pada ayat kalau kayak gitu. Nah, karena sudah canggihnya teknologi zaman sekarang, alhamdulillah Ananda Al dihitan dengan cara biopolar ya, katanya dengan sistem gunting yang paling halus, jadi tidak ya, insya Allah sesuai dengan jalurnya lah bahasanya. Ya, nanti bisa nanya langsung ke Pak Muklas ya. Ada nomor teleponnya, nanti kali aja Nazir mau langsung sunat habis ini tuh. Kalau Pak Erik nggak usah sunat lagi udah Pak. Dan perlu kita ketahui hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita sampaikan sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ali, haddatsana Sufyan, qala Az-Zuhri haddatsana an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an ruya al-fitrah khamsun au khamsun minal fitrah al-khitan wal istikhdad wa tanfaddul ibd wa taqlimul asfar wa qassus syarib. Jadi ada 5 fitrah yang kita harus jalanin. Tapi hanya 1 fitrah saja Pak, Ibu, yang dijalanin hanya sekali. Nah, perlu kita jelasin. Jangan mentang-mentang 5 fitrah, 5 kebiasaan Nabi ini kita jalanin setiap hari. Nanti besok tuh si Al minta sunat lagi. Kenapa? Yang pertama itu adalah khitan. Ya. Fitrah itu ada 5. Ya, kebiasaan yang harus kita jalani ada 5. Cuman 1 aja yang nggak boleh setiap hari ataupun setiap saat, bahkan setiap waktu, yaitu khitan saja. Khitan cukup hanya sekali. Yang kedua adalah dengan cara kita istikhdad wa tanfudul ibd, yaitu dengan cara mencukur bulu kemaluan. Nih bapak-bapak nih, ibu-ibu juga, berarti ini berlaku untuk ibu-ibu. Ya, jangan bapaknya aja nyukur, ibunya kagak. Kenapa? Di situ kali aja Pak ada sisa-sisa najis yang kita nggak tahu. Apalagi zaman sekarang toilet. Saya memang orangnya kalau nggak ketemu toilet duduk saya nggak bisa. Cuman ketika lagi kebelat, apalagi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat udah kebelat banget, aduh ya Allah, ya ketemu yang begini, ya udahlah, innalillahi aja dah, istighfar udah, maksudnya nggak boleh istighfar kencang-kencang di WC kan, ya udah dah, ya kali aja itu sisa-sisa masih ada ya kan di bulu kemaluan, makanya kita disunahkan untuk mencukur bulu kemaluan. Nah kalau dari segi-segi yang lain tanya sama Udon, ya dari yang lain-lainnya saya nggak ngerti dah. Apa meningkatkan main timpongnya atau meningkatkan kreativitas dalam main ceking, saya nggak ngerti. Selanjutnya adalah tanfadul ibd, yaitu dengan cara mencabut bulu ketiak. Ya, jadi kita jangankan kita sejuk, kadang-kadang salah, ternyata dicabut Pak, bukan pakai kerok. Kenapa? Kalau dikerok khawatir kita kerok salah kena saraf, akhirnya tumbuhlah yang daging-daging yang lain atau darah yang lain ya. Makanya disunahkan kita untuk mencabut ketiak. Jangan nyabut nyawa, itu lain lagi urusannya. Apalagi nyabut
keluar dari grup itu nggak ada urusan lagi. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu selanjutnya taklimul azfar, yaitu dengan memotong kuku dan juga qasus syarib dan mencukur kumis. Nah, ini kelima sunnah yang sebagaimana Nabi kita jalankan. Kalau kita memang cinta sama Allah dan Rasulnya, ikutin apa yang Nabi kita jalankan. Ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Nggak mungkin Nabi menjalankan kebiasaan yang nggak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pun juga anak kita menjadi anak soleh. Ini dibatasin ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi mohon maaf, ini kita protokol kesehatan. Tapi kalau amplop jangan dibatasin ya Pak Muklas. Ngarep ya, emang ada amplopnya. Ya, kita begini caranya emang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah kita akekahin anak kita, kasih nama, gunting cukur rambutnya, habis itu kita apalagi menghitamnya, udah selesai dalam mendidik anak? Belum. Ya, belum selesai. Bagaimana caranya lebih baik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadilah kita sebagai ayah teladan bagi anak-anak kita. Sampai kayak mana tadi Ustadz Ali bilang, anaknya Pak Mukhlas itu bukan hanya Al aja, ada Rara, ya kan? Ada yang lain anaknya juga, insya Allah ada. Kalau gubuknya segede gini Ustadz Ali, rumah segini, anak 2 mubazir namanya. Allah nggak suka sama yang mubazir. Dan mubazir itu temennya, saya nggak ngomong, tuh orang yang lain yang ngomong. Nggak taunya nanti bininya WA bini saya, ngomong apa sih tuh? Karena banyaknya anak itu banyak yang doain Pak. Kenapa anak saya banyak? Kayak emang Allah yang udah ngasih begitu. Asal jangan banyak bini. Kalau banyak bini, urusannya sama Pak RT-nya susah. Karena ada lapor diri, ada pengantarnya. Walaupun nanti ada nikah siri nikah apa, lapor RT juga. Jadi kuncinya Pak RT harus baik-baik sama Pak RT. Iya, itu gak ada ikutannya. Laporin ke Pak RT. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup singkat, insya Allah ini untuk ibrah buat kita semuanya. Tak mungkin seorang ayah akan melahirkan anak yang soleh kalau ayahnya itu tidak melakukan soleh dan ibunya tidak melakukan kesolehan. Karenanya lah mari kita bangun baiti jannati. Kita bangun dalam rumah kita surga kecil kita. Peristiwa wabah Covid ini ambil hikmahnya kalau Ustadz Ali bilang. Ya, ambil hikmahnya. Kita bisa alimu auladakum, kita bisa langsung ngajarin anak istri kita yang terbaik. Insya Allah mereka akan menjadi yang terbaik di zamannya. Karena mendidiknya kita ini beda Pak dengan mendidik orang tua kita, mendidik kita zaman kita dulu. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, ajarilah anakmu, jangan kau marahi dia, karena dia hidup di zaman lain dengan zamanmu. Zaman sekarang apa? Anak-anak suka main game. Jangankan anak, kita juga suka main game. Jangankan begitu, anak remaja juga suka main game. Nah, gimana caranya? Fa innahum ya'isuna li zamanin ghairi zamanikum. Kita bikin trik tips yang tertentu. YouTuber ya Pak ya? Nah, zaman sekarang apalagi YouTuber, ya kan? Kita harus bisa memanfaatkan peluang, tapi di situ kebaikanlah yang kita ajarkan. Jangan berita-berita hoax atau bagaimana, ya kan? Oleh karenanya lah hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia pembelajar selama-lamanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menjadi pembelajar, Pak. Makanya ada satu buku, Nabiku adalah guruku, Nabiku adalah orang tuaku, Nabiku adalah teladanku. Itu kata kuncinya. Kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Jadilah kita jadi orang tua teladan bagi anak-anak kita. Insya Allah kama robbayani saugironya ini nanti akan datang Pak.
Kita nggak bisa nuntut anak sekarang harus jadi anak soleh, nggak bisa. Kita maksain dia, misalnya Pak Ibrahim punya putrinya ya, soleha ya kan, kamu begini. Innalillahi, stres anak Pak zaman sekarang. Doain aja nak, kelak kau akan jadi anak manfaat pada waktunya. Ya, kalau anak bermanfaat pada waktunya, dia akan memanfaatkan kama rabbayani shogironya itu setiap saat. Yakin Pak? Karena kita nih nggak semuanya akan muda terus. Kita nanti akan dipapa sama anak kita. Gimana anak mau mapa kita aja cuek kalau anak jatuh. Gimana anak mau nengokin kita yang sakit kalau kita sendiri anak sakit kita cuek. Kama rabbayani shogironya ini jadi stressing kita semua. Semoga anak-anak kita dan kita dapat memberikan teladan bagi anak-anak kita, dan semoga Mas A menjadi anak yang soleh, dambaan kedua orang tuanya. Cukup sekian yang disampaikan, semoga menjadi manfaat. Sekali lagi, apabila ada yang salah mohon maaf lahir batin. Insya Allah semuanya kompak, sehat bersama-sama, sukses bersama-sama. Terciptalah ini Kompleks Cinere Pakpiu yang berkah, dan juga sebagai koryah yang di sana diturunkan ridho Allah dan kesehatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.